Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang sholat. Bagaimana gerakan yang baik dan benar, bagaimana bacaan yang benar. Jadi kita akan melihat sholat kita, gerakannya, bacaannya, apakah sudah benar atau masih salah. Nah, ini patut kita jadikan konsentrasi. Kenapa? Karena banyak nanti di yaumil akhir seseorang yang bagaikan dia dilempar oleh bagaikan dilempar oleh buntelan-buntelan baju-baju bekas atau sarung-sarung bekas dilempar ke wajahnya. Lalu bertanya, apa ini yang dilemparkan kepada kami? Ternyata yang dilemparkan itu adalah sholatnya ketika di dunia. Dia melaksanakan sholat, tetapi sholatnya belum baik. Dia melaksanakan sholat, tetapi sholatnya, gerakannya, bacaannya, hatinya belum sepenuhnya benar. Karena tidak ada niat untuk memperbaikinya. Maka kita akan sama-sama mempelajari bagaimana caranya agar sholat kita baik dan benar. Baik, Anda semua kita bisa lihat sholat adalah pokok yang paling penting bagi manusia. Kenapa? Karena ketika di yaumil akhir, dia tidak ditanya sesuatu sebelum dia ditanya sholatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita belajar gerakan dan bacaan-bacaan sholat. Baik. Nah, maka yang pertama adalah bagaimana cara takbiratul ihram yang baik dan benar. Bisa kita lihat di sini, ketika kita sholat, semuanya menghadap ke kiblat. Termasuk ketika kita bertakbir, mengangkat kedua tangan. Jadi sering kita lihat ada yang begini. Allah. Ada yang begini. Tapi yang benar ketika sholat adalah kita angkat kedua tangan kita, telapak tangan kita menghadap ke kiblat. Setara dengan kuping. Ya. Mazhab Syafi'i, dia mengangkat tangan setara dengan kuping. Walaupun ada memang yang hanya seperti ini. Nah, ini bagi yang laki-laki. Untuk yang perempuan, dia cukup tidak usah terlalu tinggi karena khawatir mukenanya terangkat dan terlihat. Ya. Jadi seperti ini. Sambil bertakbir disertai dengan niat di dalam hati. Niat itu adalah adanya di dalam hati. Adapun melafazkan niat bukan menjadi sesuatu yang wajib. Tapi di dalam satu kitab kecil yang namanya kitab Safinah, niat itu yang dilafazkan usolli, fardhu, dan seterusnya. Itu dapat membantu hati kita agar hati kita siap untuk melaksanakan sholat. Jadi, usolli itu bukan niat, tetapi hanya lafaz yang membantu hati. Maka, terkadang kalau kita ragu akan sesuatu, kita bantu hati kita yang ragu ini dengan ucapan. Kira-kira aku bisa tidak ya? Aku yakin pasti bisa. Pasti bisa. Kita bantu dengan ucapan, pasti bisa. Maka, kita yakin di hati kita. Karena dibantu dengan ucapan. Begitu juga ketika sholat, kita berniat, kita ucapkan
bitalafuz namanya, dengan melafazkan niat. Maka ada juga ulama yang mensunnahkan, ada yang membolehkan mensunnahkan. Lanjutnya tutup lagi. Maka selanjutnya sesudah takbiratul ihram, tangannya diarahkan ke kiblat, maka bersedekaf. Bersedekaf itu bagi laki-laki, ada juga yang menggunakan pendapat ala sodrihi, jadi di atas dada. Ala sodrihi, di atas dada. Namun kebanyakan yang dipakai di Indonesia, di antara mazhab Syafi'i adalah di antara dada dan pusar atau pusar, ya. Jadi di tengah-tengah, di antara dada dan pusar. Adapun bagi perempuannya itu lebih rapat daripada yang laki-lakinya, seperti itu. Bisa dilihat di gambarnya, ya. Ini bersedekah dengan membaca Allahu Akbar kabiro, boleh doa istiftah, ya, boleh juga Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib. Terserah itu, silahkan Anda pakai yang mana, ya. Allahu Akbar kabiro, bagus. Allahumma ba'id baini wa baina khotoya, bagus. Semua datangnya dari dalil yang baik, ya. Setelah itu baru Al-Fatihah yang menjadi rukunnya. Yang penting Al-Fatihahnya tidak tertinggal. Ya. Nah, selanjutnya tetap takbirnya seperti ini, lalu ruku. Ya. Kita lihat orang yang ruku, yang baik, yang benar adalah ketika dia ruku, ditaruh gelas yang berisi air di punggungnya, lalu gelas itu tidak tumpah. Nah, jadi lurus punggungnya. Seperti di gambar ini kita lihat, ya, lurus. Ini jika ditaruh dengan gelas yang berisi air, maka gelasnya tidak tumpah. Ya. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana kalau yang punggungnya tidak rata? Nah, itu beda lagi. Ya, diluruskan. Bagaimana kalau tidak lurus? Ya, diusahakan. Ya, selanjutnya saya rasa jikalau ya tidak ada masalah, ya, beranjak dari ruku, naik, Allahu Akbar. Lalu sujud. Bagaimana caranya sujud? Nah, sujud adalah ketika manusia paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dikala dia sedang bersujud. Maka ketika dari i'tidal dia turun, jangan engkau turun untuk sujud seperti turunnya onta. Ya. Jadi kalau onta itu dia tangan dulu gitu, ya. Seperti itu. Nah, kita lihat, jadi walaupun ada beberapa dalil yang menyatakan bahwasannya turun itu boleh tangan dulu, ya, tapi memang kebanyakan yang kita pakai adalah turun untuk sujud itu dengkul terlebih dahulu. Jadi dengkul dulu baru sujud, ya. Turunnya dengkul dulu baru tangan. Lalu posisi daripada kaki kita yaitu dirapatkan seperti ini, Anda, ya. Dirapatkan. Nah, posisi jari-jari kaki itu kalau bisa nekuk semua. Nah, ini kan ada kelingkingnya. Ya, kalau misalkan tidak bisa nekuk karena kelingkingnya pendek, ya tidak apa-apa. Diusahakan ditekuk semua dan tumitnya disatukan. Ya, seperti ini posisi kaki ketika sujud. Dan kita juga jangan sholat macam anjing. Seperti apa sholat macam anjing itu?
yaitu tangannya dia rata, menempel ke lantai. Tidak boleh, ya. Maka yang benar itu seperti apa? Seperti ini. Telapak tangan saja yang menempel ke lantai. Nah, ini bisa dibaca, larangan menghamparkan tangan seperti anjing. Membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ketika kita sujud, kita meyakini bahwasannya tiada yang lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seperti itu, maka ketika sujud ada 7 anggota badan yang menempel ke lantai, yaitu yang pertama 2 telapak tangan, ya, 2 lutut, 2 kaki, jari-jari, ya, kaki, dan satu lagi dahi menempel ke lantai. Jangan kurang dari 7, ya, seperti itu dalam kitab fikihnya. Baik, kita lanjut. Sujud sudah, ya. Adapun melakukan duduk di antara 2 sujud yang dinamakan duduk iftiros itu sama seperti duduknya tasyahud awal. Kita lihat duduk tasyahud awal itu yang mana? Nih, yang kanan, ya. Ini duduk tasyahud awal. Ya. Posisinya seperti ini, baik iftiros atau tasyahud awal itu sama posisi duduknya. Ya, jadi seperti ini. Ya, duduk. Ya memang kalau misalkan kita yang belum bisa atau belum terbiasa harus dibiasakan. Ya. Masih Pak, kaki saya masih kaku kalau untuk duduk seperti itu. Ya kaku karena belum dibiasakan. Maka biasakan. Maka nanti akan bisa atau lentur sendiri kakinya. Ya, baik itu melipat jari-jarinya. Nah, ini duduk tasyahud awal atau duduk iftiros sama saja seperti ini duduknya. Adapun tasyahud akhir, duduknya seperti ini. Kakinya dilebihkan ke sini, lalu jari-jarinya ditekuk. Kalau bisa ditekuk semuanya. Ya, ini seperti ini. Perbedaan awal dan akhir, tasyahud awal dan tasyahud akhir adalah at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Tasyahud awal sampai dengan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan tasyahud akhir sampai dengan fil alamina innaka hamidum majid. Walaupun ada keterangan sebagian ulama itu tasyahud awal dan tasyahud akhir bacaannya sama-sama sampai fil alamina innaka hamidum majid. Ada juga. Tetapi yang kebanyakan kita pakai dengan mazhab Syafi'i adalah cukup di tasyahud awal sampai dengan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Seperti itu, ya. Jadi nanti ini sama. Jadi tidak yang satu tasyahud awal hanya sampai Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tasyahud akhir sampai fil alamina innaka hamidum majid. Ya. Alhamdulillah. Ini lalu sholat itu diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ketika salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sudah tidak ada perbedaan, ya. Mudah-mudahan kita dapat memperbaiki sholat kita sehingga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Baik, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Jadi tugasnya adalah silahkan Ananda buat atau kalian buat video tentang sholat. Ya, tentang sholat bacaannya 1 rakaat saja divideokan, ya, dengan gerakan yang baik dan bacaan yang benar. Ya silahkan kalau memerlukan bantuan orang lain, ya baik itu orang tua ataupun adik untuk memvideokan atau bisa
memakai stand video, ya jadi kalian tinggal sholat saja. Jadi dikirim ke wali kelasnya masing-masing. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.